Mizanuna. Kembali lagi di Bincang Mizan. Pada hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat keren dan sangat hebat. Dia bisa dikatakan sebagai jawara musabaqah fahmil Quran. Mari kita sapa beliau, Mas Wahyudi. Gimana Mas Wahyudi kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, Mas Wahyudi. Mungkin narasumber kita kali ini yaitu Samean itu merupakan seorang yang hebat di dalam bidang musabaqah fahmil Quran, sehingga mungkin bisa dikatakan kalau Mas Wahyudi sendiri adalah jawara musabaqah fahmil Quran, gitu ya Mas Wahyudi. Ya, semoga bisa dikatakan. Mungkin bisa disepil dong riwayat pendidikan dari Mas Wahyudi sendiri, kemudian perlombaan-perlombaan yang diikuti, juara, dan mungkin ada moto hidup yang tertanam di diri Mas Wahyudi sendiri. Oke, jadi pendidikan saya sekolah dasar di MI, di Islamiyah Satu Madasem, di desa saya di Ngawi, Jawa Timur sana. Lalu sekolah menengah itu MTS dan aliyah saya di pondok. Saya mondok di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Terbirem di Jombang, Jawa Timur juga. Lalu kemudian lanjutkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seperti itu ya Mas Wahyudi. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau memang latar belakang pendidikan Mas Wahyudi sendiri merupakan latar belakang yang beragama Islam gitu. Maksudnya dengan kental dengan agama Islam gitu. Ya mungkin bisa dikatakan demikian ya, lembaga-lembaga Islam ya, IMTS, ya, UIN ya. Jika sampai dinobatkan atau dikatakan sebagai jawara musabaqah fahmil Quran gitu Mas Wahyudi, mungkin boleh disepil dong kira-kira prestasi-prestasi dan perlombaan yang bisa diikuti. Di bidang fahmil Quran sendiri saya mulai menapaki dunia fahmil Quran itu sejak tahun 2020. Itu pertama kali saya lomba fahmil Quran itu sampai sekarang, sampai 2024 itu sudah mengikuti kurang lebih 11 event dan alhamdulillah semuanya dijuarai di atas 1, 2, 3 gitu. 11 event ya, di bidang di tingkat kabupaten, provinsi ataupun se-Jawa Madura dan nasional. Wah, keren banget dong Mas Wahyudi. Dari 11 event yang pernah diikuti semuanya bisa menjadi juara. Baik dari mulai tingkat kabupaten hingga nasional gitu Mas Wahyudi. Iya, alhamdulillah. Jadi ada yang tingkat pelajar, terus tingkat umum, mungkin MTQ nasional itu salah satu mungkin yang membuat saya dikatakan ya sudah apa ya, kalau bahasanya tadi jawara. Saya sebenarnya agak kurang sama julukannya karena seolah-olah terlalu bawah gitu ya. Mungkin di situ dikatakan saya menjuarai tingkat yang benar-benar paling bergengsi, mungkin di MTQ nasional itu. Oke, dengan latar belakang demikian dan prestasi yang memang udah banyak dari 11 event tadi menjadikan Mas Wahyudi sebagai juara semua gitu. Mungkin para pemirsa ini ingin banget atau kepo bagaimana sih awal dari Mas Wahyudi bisa sampai di titik itu. Entah itu mungkin dari memang hobi dari sejak kecil atau mungkin suka-suka ya karena di masa-masa kuliah atau mungkin ada tekanan dari pihak luar. Ya, mungkin ada unsur yang terakhir tadi Mas, ada sedikit tekanan-tekanan. Ya, jadi maksudnya ya bukan terus ditekan terus terpaksa ya, bukan gitu. Jadi saya awalnya dulu itu ya 2020 itu kan lomba fahmil Quran itu berhubung 3 orang. Nah, itu saya diajak 2 orang teman saya yang itu sudah bisa dikatakan profesional, sudah pernah menapaki itu sudah cukup lama. Nah, saya diajak itu untuk delegasi pondok. Nah, itu kurang 1 orang. Nah, kemudian 2 orang teman saya itu tiba-tiba mengajak saya, padahal saya nggak pernah punya track record di fahmil Quran. Yes. Di pondok juga biasa-biasa saja. Entah apa motivasi mereka untuk mengajak saya. Nah, kemudian saya pikirkan sedikit, pertimbangkan, terus kemudian saya menentukan ya untuk mengikuti itu. Walaupun bisa dikatakan saya mungkin bahasanya pelengkap atau kasarannya beban. Soalnya kan 2 teman saya sudah profesional, jadi saya
tim itu. Jadi awalnya memang begitu, terus ya kemudian seiring berjalannya waktu terus berkembang dan alhamdulillah bisa dikatakan mungkin agak setara lah dengan teman-teman saya itu. Wah, keren banget tuh. Dimulai dari latar belakang tertekan atau ditekan karena diajak teman-teman yang profesional, kemudian bergaul dengan teman-teman yang punya track record di bidangnya gitu. Menjadikan Mas Wahyudi sendiri ingin mengimprove untuk menyamai teman-teman yang udah profesional gitu. Iya, begitu. Oke Mas Wahyudi, dengan latar belakang yang demikian bahwa Mas Wahyudi sendiri pada aslinya berangkat dari sebuah keterpaksaan, kemudian bergaul dengan orang-orang yang profesional di bidangnya yang menjadikan hingga sampai di titik ini, pasti di dalam setiap perlombaan ada yang namanya seleksi dan juga proses yang dilalui. Nah, mungkin dari pemirsa yang akan menonton ini, mereka kepo dengan proses apa aja sih yang dilakukan oleh Mas Wahyudi. Kemudian di dalam seleksi yang dilakukan juga apa aja yang perlu dipersiapkan, dan juga apa aja hambatan-hambatan atau rintangan yang mungkin ada waktu seleksi itu. Itu Mas Wahyudi. Ya. Jadi memang ada ya seleksinya. Apalagi saya tadi modelnya kan diajak, terus ya kalau bahasa kasarnya tadi beban. Jadi ketika seleksi itu kan saya beregu. Nah itu seleksinya ada yang seleksi perorangan, ada seleksi yang beregu. Nah saya jujur agak deg-degan karena dua teman saya itu wow, saya masih ya sebega-bega. Saya masih ya gak jelas. Nah di situ saya kemudian sadar saya harus minimal mengimbangi rekan-rekan saya biar saya lolos seleksi gitu. Kan seleksinya dari kabupaten juara, terus nanti naik ke provinsi juara, terus ke nasional dan begitu. Jadi di setiap jenjang saya berusaha minimal mengimbangi agar nanti timnya itu nggak kelihatan kalau ada salah satu yang ya kurang berperan. Jadi saya berusaha gimana caranya biar saya itu ikut berperan, ikut andil dalam ya benar-benar menjadi rekan yang saling membutuhkan, saling mengisi gitu. Kan kalau di MFQ itu kurang lebih ada 15 materi, 15 bidang. Nah, di situ setiap pesertanya, setiap anggota regu itu memiliki masing-masing ya memegang beberapa bidang. Nah, itu setiap yang dipegang itu kan harus dimaksimalkan. Nah, itu di situ saya mencoba memaksimalkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, kemudian ketika seleksi ternyata materi-materi yang saya pegang itu termasuk, kalau kata penyeleksinya, termasuk materi-materi yang dikatakan kurang penting. Jadi mungkin bisa atau mudah dipelajari oleh orang-orang lain, nggak perlu skill khusus. Gak kayak kalau misal bahasa Arab sama bahasa Inggris kan kayak perlu skill gitu. Kalau materi-materi saya itu materi yang mungkin siapapun bisa pelajari gitu. Nah, berangkat dari situ saya sebenarnya agak mungkin dikatakan terpukul. Aduh, gimana ini? Oh, materi yang saya pegang ini nggak ada yang masuk kategori yang materi penting ini. Materinya ternyata dikatakan kurang penting semua. Nah, tapi berangkat dari situ saya mencoba akhirnya menambah materi yang aslinya saya pegang 4 materi, terus saya minta 1 materi ke teman saya biar kelihatan banyak gitu. Ya, biar kelihatan banyak, terus saya coba di situ materinya emang saya matangkan dan ya gimana caranya biar nanti materi ini memang harus saya yang pegang, harus saya yang jadi peserta. Ya, walaupun materinya terkesan sebenarnya itu nggak terlalu sulit, siapapun bisa, tapi saya menyajikan gimana caranya biar saya itu ya benar-benar memegang materi itu. Lalu kalau saya biasanya sama rekan-rekan saya itu materi yang dijadikan tanggung jawab, materi yang dipegang itu dimatangkan terlebih dahulu, baru kemudian misal membantu temannya yang kurang matang, yang belum matang. Jadi yang memang sudah menjadi tanggung jawab ya dia bertanggung jawab atas materi itu. Jadi saya benar-benar memegang apa yang jadi materi saya, enggak nengok-nengok ke materi teman-teman saya dulu sebelum saya ambil itu. Nah, akhirnya seleksi dan alhamdulillah ya saya termasuk mendominasi di materi yang saya pegang dan akhirnya
Alhamdulillah tetap lolos dengan utuh, tetap bertiga. Wah, keren banget nih cerita dari Mas Yudi terkait proses seleksi perlombaan, mulai dari tingkat kabupaten, terus kemudian provinsi, hingga naik ke nasional. Di situ bisa dikatakan kalau kelompok Mas Yudi ini atau kelompok Mas Wahyudi ini itu merupakan kelompok yang bisa mengalahkan banyak kelompok lain gitu Mas Wahyudi. Ya, mungkin bisa dikatakan demikian karena lombanya memang mengalahkan. Oke. Juga mungkin karena namanya juga tim atau kelompok, mungkin dari ketiga orang ini saling bahu-membahu atau saling membantu dalam menjalani perlombaan gitu Mas Wahyudi ya? Iya, ya tadi prinsip pertamanya bertanggung jawab pada apa yang dipegang masing-masing. Nah, sesudah yang ditanggung jawab itu memang sudah matang, baru membantu temannya. Nah, terus apabila nanti di tengah-tengah perjalanan mungkin kurang perlu bantuan untuk pelajari memahamkan, ya mungkin ya kita bisa berdiskusi atau saling membantu gimana caranya biar ini paham, gimana metodenya biar materi-materi itu bisa dipahami, dan terus membangun chemistry atau ya, karena namanya beregu ya harus Terus punya chemistry lah paling ya. Juga mungkin bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya dalam perlombaan tim itu merupakan teamwork atau kerja bareng-bareng dengan saling membackup antara yang satu dan yang lain gitu ya Mas Wahyudi. Ya, jadi kalau memang secara garis besar semua lomba-lomba yang sifatnya beregu atau tim itu kan perlu chemistry, perlu saling bahu-membahu, apapun itu, termasuk ya di MFT ini. Ya Mas Wahyudi, setelah dari lolos seleksi tadi, dari mengalahkan banyak peserta-peserta lain, kelompok-kelompok lain tadi, mungkin diperlukan sebuah persiapan yang cukup panjang dan cukup banyak dan juga lama tentunya untuk melanjut ke babak selanjutnya. Nah, kira-kira dari Mas Wahyudi sendiri, apa aja sih yang disiapkan dalam persiapan tadi? Apa itu menonton motivator-motivator atau belajar di depan cermin biar pede atau gimana? Ya, jadi terkait persiapan ini saya bagi persiapan itu ada dua macam ya. Jadi persiapan yang resmi atau bahasa kami itu pembinaan. Pembinaan itu diadakan sama kalau MTQ itu ya LPTQ atau pokoknya yang ada pembinanya. Jadi ada latihan resmi yang diadakan sama lembaga yang mengajukan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua itu latihan yang tidak resmi, dalam artian ya latihan sendiri gitu, latihan sendiri. Nah, kalau latihan yang resmi itu ketika saya ke nasional khususnya itu setiap 10 hari sekali saya ke Malang, Jawa Timur untuk pembinaan itu selama 5 hari. Jadi walaupun saya dulu udah di Jogja, tapi setiap 10 hari sekali saya ke Jawa Timur. Ya lumayan lah, bolak-balik terus. Nah itu kan ada pembinanya yang memang sudah profesional di bidang itu dan sudah berpengalaman tentunya. Nah, beliau-beliau itu melatih kami, membina kami, terus mengoreksi, terus menarget. Nah, di situ kemudian saya jadikan acuan sebenarnya apa sih yang harus saya pelajari, kemana arahnya saya belajar. Nah, kemudian ketika belajar mandiri, belajar sendiri ya, saya mengoreksi apa yang kurang di pembinaan sebelumnya, terus menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk pembinaan selanjutnya. Ya, karena materinya kan sangat luas, jadi kami juga perlu diarahkan materi mana yang lebih penting dulu, mana yang dipelajari dulu, mana yang berpengayaan. Jadi kami perlu ditunjukkan jalan lah, ditunjukkan jalan agar nanti bisa menguasai materi itu dengan baik dan benar. Nah gitu. Sesuai dengan prioritas materi gitu ya Mas? Iya. Nah kemudian kalau yang mandiri ya disempatkan untuk mempelajari itu. Kan kalau mungkin bisa pakai itu pakai ada kisi-kisinya atau pakai bukunya itu. Tapi kalau itu kan mungkin perlu situasi khusus kalau mau buka buku itu, nggak bisa di mana-mana gitu. Nah, alhamdulillah saya tipe orang yang betah untuk membaca PDF. Nah. Jadi file-file itu saya jadikan PDF, terus saya pelajari di HP. Kalau mungkin waktu luang saya itu sedang tidak dalam kondisi bisa membuka buku, nah, saya baca di PDF. Mungkin itu di transportasi umum atau mungkin menunggu kelas atau sedang
atau sebagainya gitu. Oke, dari berbagai persiapan tadi mungkin banyak sekali juga rintangannya, entah itu dari secara fisik atau dari keuangan dan sebagainya. Itu bagaimana Mas Wahyudi dalam mengantisipasi hal itu? Oh ya, rintangan ya pasti ada. Apalagi terlebih ketika saya baru masuk kuliah dan itu waktu 2022 masih maba ya, masih bahasanya masih mahasiswa yang penurut, nggak berani macam-macam. Tapi saya juga punya kewajiban menghadiri pembinaan setiap 10 hari sekali itu di malam 5 hari. Nah itu saya banyak tidak masuk kelasnya. Nah itu mungkin rintangan saya harus mengorbankan jam-jam kuliah saya, terus belajarnya, terus membagi urusan kuliah sama persiapan lomba. Ya itu kalau menurut saya ya cukup menjadi rintangan ya, karena punya tanggungan itu, tanggung jawab di kuliah juga, terus harus sekolah pergi, kadang ada jam-jam kuliah yang terlewat, terus mungkin ya masalah-masalah seperti itulah. Dan hambatan selanjutnya mungkin ya hambatan semua orang mungkin kemalasan ya. Kadang itu karena persiapannya, kadang kalau persiapannya terlalu mepet ya belum jadi nggak siap. Kalau persiapannya terlalu panjang nanti udah nggak semangat di tengah jalan. Nah karena persiapannya itu udah setengah tahun lebih, jadi saya di tengah-tengah itu kadang males, sudah apa ya bahasanya itu bosan untuk belajar ini lagi, walaupun itu sebenarnya juga belum matang, tapi rasa bosan itu ada. Saya berusaha gimana caranya biar menumbuhkan semangat lagi. Karena jangka yang terlalu panjang. Iya. Oke, keren sekali tadi. Cerita dari persiapan-persiapan yang begitu panjang dengan materi-materi yang sangat banyak gitu ya Mas Wahyudi. Kemudian belum lagi hambatan malas dan sebagainya, capek gitu. Selain itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai titik yang lebih dari yang sekarang gitu ya. Contohnya tadi seperti tidak mengikuti kelas, izin dan sebagainya, mengorbankan waktu kuliah untuk mengikuti lomba MFQ ini. Oke, selanjutnya mungkin setelah membahas persiapan yang panjang dengan materi-materi yang banyak, dari yang mulai dari yang terpenting hingga yang mungkin dianggap agak sepele atau kurang penting gitu. Saya kepo Mas Wahyudi, bagaimana sih vibe dalam perlombaan itu di hari H gitu? Apakah di hari perlombaan itu Mas Wahyudi tetap stay cool padahal aslinya deg-degan, atau memang udah pede aja, udah pasti menang gitu? Ya, kalau merasa deg-degan itu kayaknya pasti ada ya. Saya belum seprofesional itu untuk menghilangkan deg-degan sama sekali. Tapi saya itu biasanya deg-degannya itu ketika sebelum perlombaan. Jadi ketika berangkat ke venue lomba, ke tempat lomba, terus ketika masuk arena lomba itu kayak atmosfernya itu berbeda, langsung menegangkan gitu. Nah di situ saya mulai deg-degan, mulai melihat penampilan peserta sebelumnya yang mungkin bisa tambah deg-degan, kadang bisa tambah bikin pede, kadang bisa tambah bikin deg-degan. Kalau pas bikin deg-degan ya lumayan lah, senang jantung ya. Lumayan deg-degan itu. Nah, tapi kemudian ketika sudah ke atas panggung itu kadang deg-degannya udah habis, kadang masih tersisa. Tapi biasanya masih tersisa sih, masih ada deg-degannya, terus duduk di yang melihat jurinya, melihat teman-teman yang mendukung. Nah, kadang juga bikin deg-degan lagi lah, nervous lah dan sebagainya. Tapi ya tetap berusaha tenang, karena kalau deg-degan terus malah gak fokus nanti, malah hal-hal yang seharusnya bisa jadi gak bisa karena deg-degan itu. Jadi berusaha untuk fokus ya, tenang, biar bisa fokus, biar bisa menyimak perlombaan itu ya. Ya kalau bahasanya tadi stay cool ya, berusaha stay cool, walaupun sebenarnya di hati ya kadang masih deg-degan. Kadang mungkin di hati merasa berontak, ingin menjerit, tapi malu banyak orang, itu aja. Gitu. Mungkin ada tips sendiri dari Mas Wahyudi buat bagaimana ketika waktu di panggung, waktu perlombaan itu agak berkurang deg-degannya gitu. Ya kalau saya mungkin di grup saya itu biasanya berusaha untuk selalu bersolawat. Jadi biar
Ya biar pertama biar nggak nganggur, biar nanti kan kadang karena FP itu durasinya panjang, kadang itu cuma diem aja mendengar gitu. Nah itu biar nggak nganggur jadi sambil sholawat. Terus kedua ya sambil biar nggak meleduk. Kadang itu kalau diem aja itu bikin deg-degan juga soalnya. Jadi sambil berselawat kayak selawat ya lirik-lirik lah gitu berselawat biar untuk mendamaikan jiwa. Gampangnya ada amalan khusus buat menghilangkan rasa deg-degan gitu ya. Ya itu kalau amalan ya mungkin bisa dibilang amalan lah ketika perlombaan gitu. Kalau sebelum perlombaan kalau dikatakan amalan juga ada sih, tapi apa ya karena notabene kami kan lombanya Fahmil Quran, masalah Fahmil Quran, lombanya masalah Al-Quran, jadi kami bahasanya khataman atau mungkin bahasa lainnya muqaddaman. Nah itu bertiga kan, jadi 10 juz. Nah itu setiap event kami khatamkan satu kali. Jadi sebelum event dimulai itu sudah doa khatam Quran, sudah khatam. Nah itu bisa memberi power tersendiri, bisa memberi power ketika nanti di atas panggung biar kayak ya ada support doa, support system gitu. Dengan perjalanan yang panjang dari awal mengumpulkan niat, dari merasa tertekan karena diajak oleh orang-orang yang lebih profesional hingga sampai di hari perlombaan kemudian mendapatkan juara. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa juga, bahwasanya mereka pasti ingin tahu apa sih Mas Wahyudi trik and tips dalam perlombaan MFQ itu. Tips and trik. Jadi mungkin sebelum perlombaan ya sebelum jadi peserta bahkan biasanya kan ditawari jadi peserta gitu, mungkin diajukan atau dikonfirmasi, yaitu mantapkan dulu niatnya. Nah itu niatnya benar-benar dipasarkan ya, saya niat lomba ini ya benar-benar ya niat, bukan setengah-setengah gitu. Mungkin minta pertimbangan ke gurunya, ke orang tuanya, minta pertimbangan nanti gimana kalau saya ikut ini nanti kira-kira gimana. Jadi ketika sudah memutuskan untuk iya untuk menjadi peserta, nah itu sudah benar-benar matang lah berdasarkan berbagai niat seutuhnya dan berbagai pertimbangan itu. Lalu kemudian ketika sudah jadi peserta, sudah belajar, itu kalau kata guru saya niatkan lomba ini untuk belajar, untuk ilmu, jangan untuk lomba untuk juara sebenarnya itu. Karena kalau untuk juara, untuk lomba nanti kalau ketika kalah nanti nggak dapat apa-apa, karena niatnya itu untuk mendapatkan juara untuk lomba. Nah saya niatkan untuk ilmu, jadi apapun yang akan lakukan ya dianggap ibadah utama. Terus yang kedua, ketika nanti tidak mendapatkan juara ya tidak rugi karena niatnya memang untuk ilmu. Itu kata guru saya begitu. Jadi saya memang menanamkan itu untuk ya belajar itu untuk ilmu, bukan hanya untuk lomba. Nah kemudian ketika di panggung, ketika sedang berlangsung itu kan sangat mungkin ada kesalahan-kesalahan atau mungkin blunder ya bahasanya, blunder dari salah satu tim, salah satu orang ya, dalam tim itu. Nah itu di situ jangan menyalahkan, jangan saling menyalahkan, karena itu nanti malah merusak chemistry. Kadang itu bikin hati itu apa ya bahasanya, kalau bahasanya itu agak kesel gitu. Kadang itu keselnya itu masih terbawa. Jadi kalau ada kesalahan ya udah ya udah lanjut fokus ke yang belum gitu ya. Yang sudah ya udah. Kalau memang ada kesalahan, yaitu kesalahan tim, bukan kesalahan diri sendiri. Ya, tidak ada yang kesalahan pribadi gitu bahasanya. Semuanya ya kesalahan kita. Oke, jadi mungkin untuk tip and triknya dari Mas Wahyudi sendiri ada dari spiritual, yaitu dari arahan orang tua, dari guru, kemudian doa, niat, dan usaha. Kemudian ada juga dari usaha seperti belajar, kemudian mengkaji lagi materi-materi yang sudah dibagi, dari entah yang tadi sudah disebutkan, dari yang penting hingga yang mungkin sepele, yang kurang penting gitu ya Mas Wahyudi. Ya, apalagi masalah materi itu seringkali teman-teman MFK itu cuman mereka macamnya menghafal materi, jadi bukan memahami, bukan mempelajari kadang. Jadi mereka hafal tapi nggak paham. Nah itu kadang mungkin nanti ketika dalam panggung ada ya mungkin perubahan redaksi soal atau modifikasi soal ya, karena dia itu tidak paham apa yang dia pelajari materinya, jadi dia nggak bisa menjawab. Padahal itu intinya sama. Jadi kalau saya menekankan ya
materi itu dipahami, jangan cuma dihafal. Wah, emang ternyata benar-benar keren lah pemateri pada hari ini, yaitu Mas Wahyudi sendiri, dari mulai perjalanannya latar belakang mengikuti lomba MFQ, dari yang tadi terpaksa kemudian berkumpul dengan orang-orang yang profesional hingga sampai di titik yang sejauh ini dengan kegigihan niat dan belajar yang sungguh-sungguh dari Mas Wahyudi dan tim tadi, mungkin bisa diambil hikmah dan diambil pelajaran bagi teman-teman yang nonton, bahwasanya dalam menggapai suatu tujuan kita harus tetap gigih walaupun terkadang ada hambatan dan rintangan yang dapat kita terima, yang kadang kita agak waduh ya Allah gimana sih kok rintanganku berat banget gitu. Mungkin ada motivasi dari Mas Wahyudi untuk teman-teman yang nonton pada hari ini terkait perlombaan MFQ atau perlombaan Fahmil Quran, yang dimana ada motivasi tersendiri dari Mas Wahyudi untuk teman-teman yang sedang nonton. Siapa tahu teman-teman yang nonton ini sedang memulai merintis perlombaan MFQ sendiri atau mungkin sedang mendalaminya. Ya, mungkin adalah sedikit closing statement dan juga motivasi dari Mas Wahyudi untuk teman-teman yang nonton. Ya, jadi beranikan diri untuk memulai, karena kalau nggak memulai kan nggak akan jalan nanti. Beranikan diri untuk memulai, terus matangkan hati ketika memang sudah memulai, jangan berhenti di tengah-tengah, terus memahami materi itu tadi, jangan cuma dihafal, terus membangun chemistry yang kuat, terus jangan lupa amalan-amalan ukhrawinya, ya mungkin doa-doa, ikhtiar-ikhtiar selain duniawi juga ikhtiar-ikhtiar ukhrawi. Oke, motivasi yang keren sekali dari Mas Wahyudi. Semoga dari kisah Mas Wahyudi, mulai dari latar belakang dia mengikuti lomba Musabaqah Fahmil Quran hingga sampai di titik sekarang yang bisa kita sebut juga sebagai jawara MFQ, bisa kita ambil manfaat untuk kita semua, sekaligus bisa menjadi sebuah amal jariah bagi Mas Wahyudi sendiri. Ya, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Zidni Wildan Habibi dari Divisi Tafsir UKM JKH Al-Mizan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mizanullah. Salam disik.